Robot merupakan sistem elektromekanis yang dirancang untuk menjalankan berbagai tugas secara otomatis. Seiring perkembangan teknologi, robot telah banyak diterapkan di berbagai bidang, seperti industri, kesehatan, logistik, hingga pendidikan. Salah satu jenis robot yang banyak digunakan sebagai media pembelajaran sistem kendali adalah robot mobile, yaitu robot yang mampu bergerak secara mandiri berdasarkan informasi yang diperoleh dari sensor. Salah satu implementasi robot mobile adalah robot line follower, yaitu robot yang dirancang untuk mengikuti lintasan berupa garis menggunakan sensor sebagai pendeteksi jalur. Agar robot mampu mengikuti lintasan secara akurat dan stabil, diperlukan suatu metode pengendalian yang dapat mengoreksi arah gerak robot ketika terjadi penyimpangan dari lintasan. Oleh karena itu, pada proyek ini digunakan metode proporsional integral derivatif atau PID, baik dalam bentuk PID analog maupun PID digital. Tujuan dari proyek ini adalah merancang sistem kendali robot line follower menggunakan PID analog dan PID digital, mengintegrasikan sensor, aktuator, dan pengendali PID ke dalam sistem robot, mengoptimalkan parameter KP, KI, dan KD untuk meningkatkan kualitas respons sistem, serta menganalisis performa kedua metode berdasarkan stabilitas, akurasi, dan waktu respons. Prinsip kerja robot dimulai ketika sensor mendeteksi posisi garis sebagai masukan sistem. Data dari sensor kemudian diproses oleh pengendali PID untuk menghitung nilai error. Berdasarkan nilai error tersebut, pengendali menghasilkan sinyal koreksi yang digunakan untuk mengatur kecepatan motor kanan dan kiri sehingga robot mampu mengoreksi arah geraknya secara terus-menerus dan tetap mengikuti lintasan dengan stabil. Untuk lebih jelasnya, berikut merupakan blok diagram sistem kendali robot line follower yang dirancang. Proses diawali dari blok sensor, yaitu kumpulan sensor fotodioda yang bertugas mendeteksi posisi garis pada lintasan. Informasi dari sensor kemudian diproses melalui dua jalur pengendalian, yaitu jalur PID digital dan PID analog. Pada jalur PID digital, data sensor terlebih dahulu dibaca oleh microcontroller ESP32. Selanjutnya, ESP32 menghitung nilai error berdasarkan posisi garis terhadap titik tengah robot. Kemudian menerapkan algoritma PID digital untuk menghasilkan sinyal kendali berupa PWM. Sinyal tersebut diteruskan ke driver motor melalui pin enable untuk mengatur kecepatan putaran motor. Sementara itu, pada jalur PID analog, keluaran sensor terlebih dahulu masuk ke rangkaian summing sensor untuk menghasilkan sinyal error dalam bentuk analog. Sinyal error tersebut kemudian diproses oleh rangkaian PID analog yang menghasilkan sinyal kendali analog dan diteruskan ke driver motor melalui pin input. Selanjutnya, keluaran dari kedua driver motor dihubungkan ke switching mode. Rangkaian ini berfungsi memilih metode kendali yang akan digunakan, apakah menggunakan PID digital atau PID analog. Terakhir, driver motor mengendalikan motor DC sehingga robot dapat bergerak maju, berbelok, maupun melakukan koreksi arah secara terus-menerus sesuai hasil perhitungan pengendali agar tetap mengikuti lintasan yang telah ditentukan. Pada sistem PID analog, proses pengendalian diawali dengan pembentukan tegangan referensi atau VREF. Rangkaian VREF dibentuk menggunakan pembagi tegangan yang terdiri dari resistor dan kapasitor sebagai filter. Kemudian diikuti oleh voltage follower atau buffer menggunakan op-amp. Fungsi buffer ini adalah menghasilkan tegangan referensi yang stabil sekaligus mencegah perubahan tegangan akibat pembebanan dari rangkaian berikutnya. Secara matematis, tegangan referensi diperoleh dari persamaan pembagi tegangan, yaitu VREF sama dengan VCC dikali R25 dibagi R24 tambah R25. Karena pada rangkaian digunakan nilai resistor yang sama, yaitu 10K, maka tegangan referensi menjadi VREF sama dengan VCC dibagi 2. Sehingga apabila catu daya yang digunakan sebesar 5 volt, maka diperoleh nilai VREF sebesar 2,5 volt. Tegangan ini berfungsi sebagai titik tengah atau virtual ground sehingga seluruh sinyal analog dapat berayun di atas maupun di bawah nilai referensi tanpa menghasilkan tegangan negatif. Selanjutnya, keluaran dari setiap fotodioda masuk ke rangkaian summing sensor. Pada tahap ini, 8 sensor dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok kiri dan kelompok kanan. Masing-masing sensor diberikan nilai pembobot melalui resistor masukan sehingga sensor yang berada semakin jauh dari titik tengah memiliki pengaruh yang semakin besar terhadap keluaran rangkaian. Karena rangkaian menggunakan inverting summing amplifier, maka tegangan keluaran masing-masing kelompok sensor dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Keluaran kedua rangkaian tersebut merupakan representasi posisi garis terhadap sisi kiri maupun sisi kanan robot. Tahap berikutnya adalah differential amplifier.
yang berfungsi membandingkan keluaran samping sensor kiri dan kanan sehingga diperoleh nilai error. Nilai error ini menunjukkan arah serta besar penyimpangan posisi robot terhadap lintasan. Persamaan keluarannya dapat dituliskan sebagai V-error sama dengan R12 dibagi R11 dalam kurung V-right dikurang V-left. Karena resistor yang digunakan bernilai sama yaitu 10K ohm, maka penguatannya bernilai 1 sehingga persamaannya menjadi V-error sama dengan V-right dikurang V-left. Apabila nilai error bernilai positif, maka robot berada lebih dekat ke sisi kiri garis sehingga perlu melakukan koreksi ke kanan. Sebaliknya, apabila error bernilai negatif, maka robot berada lebih dekat ke sisi kanan garis sehingga perlu melakukan koreksi ke kiri. Nilai error tersebut kemudian diproses secara paralel oleh 3 blok pengendali, yaitu blok proporsional, integral, dan derivatif. Pada blok proporsional, op-amp bekerja sebagai inverting amplifier dengan penguatan yang dapat diatur menggunakan potensiometer R15. Persamaan keluarannya adalah Vp sama dengan min R15 dibagi R18 dikali V-error. Pada blok integral, digunakan konfigurasi integrator, yaitu resistor sebagai masukan dan kapasitor sebagai umpat balik. Persamaan keluarannya adalah Vi sama dengan min 1 dibagi R16 dikali C1 dikali integral dari V-error. Besarnya konstanta integral dapat diubah menggunakan potensiometer R16. Selanjutnya, pada blok derivatif digunakan konfigurasi diferensiator, yaitu kapasitor dan pada sisi masukan dan resistor sebagai umpan balik. Persamaan keluarannya adalah Vd sama dengan min R17 dikali C2 dikali turunan dari V-error. Konstanta diferensial diatur menggunakan potensiometer R17. Terakhir, keluaran dari ketiga blok tersebut dijumlahkan menggunakan inverting summing amplifier sehingga dihasilkan sinyal kendali PID analog. Persamaan keluarannya adalah VPID sama dengan min dalam kurung Vp ditambah Vi ditambah Vd. Atau apabila seluruh persamaan digabungkan menjadi persamaan sebagai berikut. Sinyal VPID inilah yang kemudian diteruskan menuju driver motor sebagai sinyal pengendali untuk mengatur kecepatan kedua motor DC sehingga robot dapat melakukan koreksi arah dan tetap mengikuti lintasan secara stabil. Setelah sinyal VPID dihasilkan oleh pengendali PID analog, sinyal tersebut masuk ke blok sinyal conditioning. Blok ini berfungsi mengolah sinyal PID dengan memanfaatkan Vref sebagai tegangan acuan sehingga dihasilkan dua sinyal keluaran, yaitu M-left dan M-right, yang merepresentasikan kendali untuk motor kiri dan motor kanan. Keluaran M-left dan M-right kemudian diproses oleh blok logic driver. Rangkaian ini mengubah sinyal analog menjadi sinyal logika menggunakan op-amp dan transistor, sehingga dapat menentukan arah putaran masing-masing motor. Selanjutnya, sinyal logika diteruskan ke blok motor driver yang menggunakan IC L293D. Blok ini berfungsi memperkuat arus sekaligus mengendalikan arah putaran motor DC, sehingga motor dapat bergerak sesuai dengan sinyal kendali yang dihasilkan oleh sistem PID analog. Sebelum mengimplementasikan algoritma kendali pada robot, dilakukan simulasi menggunakan Webot. Simulasi ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan robot dalam mengikuti lintasan menggunakan parameter PID yang telah ditentukan. Hasil simulasi menunjukkan bahwa robot mampu mengikuti lintasan dengan baik, melakukan koreksi arah pada setiap tikungan, serta tetap stabil dalam menyelesaikan lintasan. Hasil pengujian dengan kendali PID analog menunjukkan bahwa robot line follower mampu mengikuti lintasan berbentuk oval dengan baik. Robot dapat melakukan koreksi arah secara kontinu ketika melewati tikungan dan tetap berada di atas lintasan selama proses pengujian. Hal ini menunjukkan bahwa rangkaian PID analog yang dirancang mampu menghasilkan respon kendali yang stabil sesuai dengan kebutuhan sistem. Vocational College UGM, education for real work and beyond.